Balik. Ya. Apa nih Bang Ade yang akan diperjuangkan Bang Ade sebagai Komisi D? Ya di antaranya tadi sudah masuk di dalam forum paripurna ya, yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi D. Di antaranya adalah memperjuangkan bagaimana ijazah yang tertunggak ya, yang ada di sekolah-sekolah swasta terutama untuk warga Kota Depok untuk bisa dibantu. Itu salah satu pokok-pokok pikiran Komisi D. Tertunggak, bukan tertunggak, apa tertahan? Tertahan. Ijazah yang tertahan. Terus yang kedua adalah sebagaimana janji wali kota dan wakil wali kota, penambahan jumlah sekolah SMP atau MTS negeri di setiap kecamatan. Ya, salah satunya saya mengusulkan di forum Renja Komisi D agar bisa ditempatkan di wilayah yang belum ada sekolah SMP negerinya, yaitu Kelurahan Jati Jajar atau Sukamaju Baru. Ya, kalaupun misalkan nanti letak lahannya dekat di Jati Jajar diputuskan, maka berharap bisa mendekat kepada wilayah Kelurahan Sukamaju Baru. Ya, sebagaimana menjawab tentang kebijakan PPDB berbasis zonasi. Terus terkait tentang BPJS juga bagian dari pokok-pokok pikiran Komisi D. Terutama kita ingin mendorong BPJS KIS PBI penerima bantuan iuran itu agar pemerintah pusat bisa memberikan porsi yang lebih besar, karena memang faktanya ketika kita rapat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, KIS PBI itu lebih besar anggarannya dari anggaran APBD Kota Depok. Maka kita ingin mendorong gitu agar pemerintah pusat bisa memberikan alokasi anggaran yang lebih banyak untuk kepesertaan KIS penerima bantuan iuran bagi warga Kota Depok. Seperti itu. Bang Ade, kan udah Kota Depok udah ini Bang Ade, udah apa? UHC. Iya. Itu masih perlu banyak lagi Bang Ade untuk ya kan menyerap anggaran dari pemerintah pusat. Kalau kita bicara UHC itu kan kebijakan jaminan kesehatan nasional yang yang diberikan kepada masing-masing daerah, kabupaten dan kota berdasarkan kemampuan keuangannya. Maka Depok sudah memiliki predikat UHC per 1 Desember 2023. Nah, kita ingin menambah. Jadi gini, yang tadi saya maksud itu adalah alokasi anggaran untuk kepesertaan KIS Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran bagi warga Depok. Lebih banyak porsi anggarannya melalui dana APBD Kota Depok. Ya, di mana beberapa perbandingan di daerah-daerah yang kita kunjungi itu dari dana APBN itu lebih banyak ketimbang APBD. Entah memang ini karena porsi alokasi anggaran tambahan untuk program Universal Health Coverage, tetapi kami bersepakat pada saat rapat di Komisi D ya, bahwa Renja pokok-pokok pikiran kita untuk mendorong agar pemerintah pusat juga memberikan porsi yang seimbang ya, tidak timpang gitu loh. Jadi anggaran dari APBD sekian, dari pusat juga harus bisa memberikan support APBN untuk KIS penerima bantuan iuran, karena ini kan bagian dari jaminan kesehatan nasional yang kebijakannya nasional. Maka harapan kita pemerintah Kota Depok atau Kota Depok itu bisa disupport oleh APBN untuk penambahan jumlah kepesertaan KIS penerima bantuan iuran. Nah, kalau UHC kan sifatnya kita mengcover ketika kita mendapatkan warga Depok dalam kondisi sakit, kemudian didiagnosa masuk ke dalam rumah sakit perlu perawatan, tapi dia nggak punya BPJS ataupun KIS PBI, maka UHC lah yang mengcover masyarakat Kota Depok untuk dapat terlayani jaminan layanan kesehatannya. Itu bagus. Bang Ade, tadi balik lagi Bang Ade yang sekolahan. Berapa nih Bang Ade yang Bang Ade targetkan dan Bang Ade perjuangkan nih untuk penambahan pembangunan sekolah di yang pertama sebagai janji visi misi atau janji wali kota Depok yang masuk ke dalam RPJMD, pemenuhan janji itu 1 sekolah 1 kecamatan kan tambahannya itu. Maka tadi saya sampaikan untuk menambah SMP negeri sebagai janji wali kota dan wakil wali kota di wilayah kelurahan
untuk saya mengusulkan ya di Tapos, karena di Cirodong juga sudah ada penambahan, tinggal di Tapos yang belum, yaitu di wilayah Kelurahan Jati Jajar atau Sukamaju Baru. Nah, adapun untuk mengatasi kekurangan atau lokal kebutuhan sekolah untuk menampung warga Depok yang tidak tertampung dalam zonasi, afirmasi, prestasi ya dalam penerimaan siswa baru, di dalam forum Renja Komisi D saya mengusulkan agar ada terafiliasi sekolah swasta yang diberikan intervensi oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, bisa mengakomodir warga masyarakat terutama yang tidak mampu itu bisa terakses sekolah di wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi kita juga melakukan usulan untuk ada afiliasi lah ya gitu. Jadi standarnya disamakan dengan standar sekolah yang sudah ada, kualitas guru, kemudian sarana prasarana. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan akses pendidikan bagi anak-anak Kota Depok agar terjangkau dan berkualitas. Bang Ade siap mengawal dan memperjuangkan ini, Bang Ade? Siap gitu. Ini memang kan bentuk dari tanggung jawab kami ya, ketika rakyat memberikan amanah kepada saya, kemudian saya ditugaskan oleh fraksi PKS di Komisi D, maka saya akan kawal setiap forum-forum rapat gitu, kita kawal terus agar ini bisa terwujud. Alhamdulillah UHC pun itu kan inisiatif dari DPRD ya, untuk kita dorong sehingga mendapatkan respon dari eksekutif gitu kan, dari pemerintah Kota Depok, karena memang ini bentuk dari wujud kebutuhan jaminan layanan kesehatan, akhirnya juga terwujud sekarang. Jadi karena memang pemerintahan daerah itu kan ada dua ya, yang disebut dengan eksekutif yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota, yang juga disebut dengan legislatif ya kami anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kita siap mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, Bang Ade, makasih banyak atas waktunya. Ya. Sukses buat Bang Ade. Assalamualaikum. Salam.